Enak ya, Bik, gulalinya. Tapi kalau habis makan gulali harus sikat apa, Bik? Mami cerita. Kan ada nih dulu orang sendiri. Dia kan lupa gosok giginya habis makan gulali. Terus? Pakai gosok WC. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di cerita dongeng Momi. Masih di buku Raksasa Berketombe, kita akan membacakan salah satu cerita di sini ya, teman-teman. Habis yang itu, habis buaya itu dong. Sekarang Abik yang pilih, teman-teman, ceritanya. Ini. Ini udah. Ini dong. Yang ini aja, Iwa. Iya. Oke. Siapa yang mau dengar dongeng Momi? Enggak. Jadi cerita yang mana? Yang super tenso aja. Hipertenso. Iya. Baik teman-teman, kali ini Momi akan membacakan cerita pilihan Sabik, Hipertenso dan Orang Tertawa. Malam itu Hipertenso memilih tinggal di hotel Sangat Damai. Hotelnya bagus ya teman-teman, namanya Sangat Damai. Dia tidak tahan karena beberapa hari terakhir tetangganya terus tertawa saat menonton film lucu. Hipertenso alergi dengan suara tawa. Ya ampun, kasihan ya. Mendengar suara tawa membuat penyakit gampang marah yang dideritanya kambuh. Saat tiba di hotel, Hipertenso langsung merasa damai. Setelah menyikat gigi dan mengenakan piyama, dia naik ke tempat tidur. Kedamaian membuat Hipertenso terlelap begitu mudah. Dalam tidurnya, Hipertenso bermimpi naik Pegasus. Tahu nggak Pegasus? Iya tahu. Apa tuh? Kuda terbang. Wah! Kuda gini nih. Mana? Pek. You know I'll go get. Dalam tidurnya, Hipertenso bermimpi naik Pegasus, melintasi awan yang lembut. Namun sekonyong-konyongnya, Hipertenso langsung membuka mata. Telinganya menangkap suara orang tertawa terbahak-bahak. Siapa sih malam-malam gini ketawa-tawa? Keluhnya. Hipertenso berjalan keluar kamar sambil bersungut-sungut. Di depan pintu kamar orang yang tertawa itu, dia berteriak, "Jangan tertawa malam-malam, aku mau tidur." Berhasil. Suara tawa pun lenyap. Hipertenso kembali ke kamar, menjatuhkan dirinya ke kasur. Dia kembali terpejam dan mimpinya berlanjut. Pegasus yang ditumpanginya berhenti di depan istana yang luar biasa indah. Seorang bidadari cantik menyilakan masuk, tapi mendadak lagi-lagi Hipertenso kaget dan terbangun. Kepalanya mulai berdenyut. Penyakit gampang marah yang dideritanya kumat. Dengan berwajah warna keunguan, dia kembali berteriak di depan pintu kamar yang dihuni orang yang tertawa. "Tuan, tawa Anda membuatku tidak bisa tidur. Kuharap Anda berhenti tertawa," tegur Hipertenso lantang. Suasana seketika hening. Hipertenso tersenyum puas dan kembali ke kamarnya. Begitu kepalanya menyentuh bantal, dia tertidur pulas dan mimpinya berlanjut. Dia masuk ke dalam istana awan. Seorang ratu awan yang cantik menjamunya dengan aneka hidangan lezat. Ada es krim, permen awan aneka rasa, kue-kue warna-warni, lauk pauk yang membuat air liur menetes. Juga bermacam-macam minuman segar. Hipertenso memilih daging berkuah awan sebagai menu pembuka. Ketika hendak menggigit dagingnya, tiba-tiba suara tawa menggelegar dan membuat mimpi Hipertenso buyar. Untuk kesekian kalinya dia terbangun. Darahnya mendidih mendengar suara dari kamar sebelah yang semakin keras. Hipertenso tidak bisa menahan diri lagi.
Dia mengambil penjepit tipis yang mengikat tirai. Selanjutnya, Hipertenso melangkah mantap menuju pintu kamar orang yang tertawa itu. Dia membungkuk, memasukkan penjepit itu ke dalam lubang kunci, dan pintu pun terbuka. Hipertenso masuk. Dalam hati dia merasa bersalah karena masuk kamar orang tanpa izin. Tapi dia juga tidak ingin penyakitnya kambuh. Di atas tempat tidur terbaring sok badut yang tengah tidur. Hipertenso hendak membangunkan badut itu untuk menegurnya. Namun setelah mendekat mendadak, sang badut terbahak-bahak, tapi matanya terpejam. Badannya yang gemuk terguncang-guncang sehingga vas bunga di sebelahnya ikut bergerak. Dia lagi-lagi terpingkal sembari memegangi perutnya. Hipertenso yang awalnya marah malah tertegun. Dia mengercap-gercap, detik kemudian turut terpingkal-pingkal. Tingkah sang badut membuatnya tertawa. Pernahkah kalian melihat orang tidur terbahak-bahak? Lucu bukan? Wah, Hipertenso terus terbahak-bahak hingga tengah malam. Setelah lelah tertawa, Hipertenso pun terbaring di lantai dan tertidur. Mimpinya berlanjut. Ratu Awan mempersembahkan atraksi badut tertawa sambil terlelap. Tanpa disadari, Hipertenso tertawa sambil tertidur. Rupanya badut yang ada di dalam mimpinya sama dengan badut yang terlelap di dekatnya. Keesokan harinya, Hipertenso dan sang badut sama-sama terbangun. Keduanya berpandang takjub. Kau orang pemarah yang masuk ke dalam mimpiku, kata badut kaget. Kau juga badut yang ada di negeri awan, ujar Hipertenso. Keduanya pun mengobrol, sarapan bersama, dan menjadi teman akrab. Sekarang untuk pertama kalinya Hipertenso ketagihan tertawa. So, teman-teman jangan lupa tertawa ya. Sampai jumpa.